Datangnya dari hamba Allah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon. Buya, tolong beri nasihat untuk ayah saya yang selalu berbuat kasar kepada saya. Saya selalu disalahkan oleh orang tua saya. Saya adalah seorang santri yang sekarang sedang diizinkan pulang. Sekarang saya kabur dari rumah karena saya tertekan oleh ayah saya. Yang saya inginkan adalah hidup bebas di luar dan ingin sekolah biasa di luar. Apa yang saya minta apakah saya salah meminta hal seperti itu, Bu ya? Saya semakin benci dengan orang tua saya karena saya selalu tertekan dan dimarahi jika saya minta sesuatu. Syukur atas jawabannya, Bu ya. Baik anakku yang semoga dijadikan anak soleh. Orang tua adalah orang tuamu. Enggak ada alasan untuk membenci orang tua, melawan orang tua, atau cekcok dengan orang tua, enggak ada alasan. Hati-hati. Adapun yang kamu rasakan, wahai anakku, orang tua suka menganggap kamu salah terus, perlu dicek dulu dong. Ada memang orang yang tidak bisa dikritisi, itu sifat jelek. Jadi bukan karena orang tua kadang bukan menyalahkan terus, ngingetkan saja kadang dianggap menyalahkan. Ini karena hati kita yang jelek. Orang tua menghendaki kita yang baik, dianggap membatasi haknya. Kelihatannya disuruh mondok, saya ingin sekolah bebas. Loh, mondok itu kan maksud orang tua demi kebaikanmu. Jangan-jangan yang rusak itu hati kita. Sehingga semua arahan kebaikan dari orang tua kita anggap itu sebagai pengekangan atau dianggap sebagai amarah, dianggap sebagai penyalahan untuk kita, menyalahkan kita. Ini berarti kita yang kotor. Dan memang ada manusia semacam itu. Salah terus. Dan ini akan berlaku dalam dunia pendidikan. Seorang murid menganggap disalahin terus sama gurunya. Padahal seorang pendidik kadang-kadang membuat semacam itu untuk meruntuhkan kesombongan. Seorang ayah mungkin mendidik anaknya seperti itu karena apa? Anaknya ada sifat sombong. Tapi dasar anaknya nggak punya kesadaran, dianggap itu menyalahkan terus. Kalau menyalahkan itu karena kamu salah mungkin. Kalau kamu tidak salah, ya tinggal senang aja, saya tidak salah. Ya enggak saya tidak seperti itu. Selesai. Jadi khawatir ada sifat jelek di anak. Sehingga saya ingin bebas. Nah ini ada tanda kalau itu sifat jelek. Saya ingin bebas. Saya semakin benci pada orang tua. Nah, dari rasa benci itulah orang akan menganggap nasihatnya jadi cacian. Karena sudah enggak ada senang di hati kita. Jadi nasihati juga dianggap itu sebagai permusuhan. Ini bahaya. Seperti yang perlu dibenahi adalah hatimu, wahai anakku. Ayahmu adalah ayahmu, lihat. Pesan Allah, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Nabi menyebutkan, dengar baginda Nabi dan dengar Allah, akan lembut hatimu setelah itu. Jadi jangan sama sekali merasa disalahkan. Kalaupun ternyata orang tuamu menyalahkanmu yang kamu tidak salah, enggak perlu dibantah saat itu. Nanti cari waktu untuk menjelaskan. Bantah enggak sah. Enggak perlu marah-marah dengan orang tua. Orang tuamu hati-hati. Ini. Kemudian sisi lain, wahai para orang tua. Bantulah anakmu untuk bisa berbakti kepadamu. Tentunya adalah berakhlaklah yang baik dengan anak-anakmu. Ini nasihat untuk orang tua. Bukan untuk dirimu, wahai anakku tadi yang bertanya. Ini secara umum pada orang tua. Maka orang tua pun harus punya kasih sayang kepada anak. Lembut dengan anak. Pada zaman Nabi ada. Sallallahu alaihi wasallam, ada orang enggak pernah nyium anaknya. Ya Rasulullah, aku punya anak 8 tidak pernah mencium anaknya. Orang seperti itu enggak akan bisa punya kasih sayang kepada umat. Nabi marah kok. Berlemah lembut kepada anak itu penting. Bermain dengan anak itu penting. Kasih sayang itu penting. Nah, jadi seperti itu. Kalau engkau menjadi anakku, kalau kamu nanti jadi seorang bapak, kamu pasti seperti itu dengan kecintaanmu akan mengingatkan anakmu. Kalau anakmu seperti dirimu, ya mereka akan menganggap dirimu menyalahkan terus. Dan itu tidak akan berakhir, tidak akan hidup indah. Tapi seorang anak akan selalu husnudon. Ayahku tidak akan mengingatkanku kecuali untuk kebaikanku. Selesai.
Dan ingat para orang tua kalau mengingatkan anak dengan cara yang bagus, ambil waktu yang tepat dan seterusnya. Sekiranya mereka menjadi mudah untuk menerima. Bantulah anakmu untuk bisa berbakti dengan berikan nasihat yang tepat waktu, tepat porsinya, dosisnya, dengan cara yang bagus. Ini penting sekali dalam mengingatkan anak-anak kita. Ini saja insya Allah biar semuanya dapat pesan ya. Bagi anak, jangan merasa tersinggung di saat ditegur orang tua. Ketersinggunganmu itu adalah kesombonganmu. Orang tua kok yang ingatkan. Sama seorang murid dengan guru. Ketersinggunganmu adalah alamat kau jauh daripada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.